Sahabat, saya bersama 3 tokoh dari Komite Masyarakat Danau Toba, Ketua Umum, Ketua Pelaksana Munas 2025, dan Sekretaris Steering Komite Pak Edison Manurung, Pak Martua Situngkir, dan Pak Laurentius Manurung. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Horas. Terima kasih kesempatan untuk kami berbincang-bincang soal KMDT, fokusnya ke Munas. Barangkali Ketua Umum saya tanya dulu, Pak Edison Manurung, sebagai Ketua Umum KMDT, kira-kira apa arahan dari Ketua Umum dan apa fokus dari Munas ini? Terima kasih. Salam KMDT untuk seluruh pemirsa di Indonesia dan walau khusus di kawasan Danau Toba. Nah, tentu KMDT ini sejak berdiri kurang lebih 5 tahun yang lalu dideklarasikan di Jakarta, dan kami sudah melakukan Munas pertama dan Rakernas pertama, Rakernas kedua, Rakernas ketiga, Rakernas keempat. Tentu sebagai organisasi yang profesional yang sudah terbentuk dari provinsi Sabang sampai Merauke, tentu nanti Munas inilah yang terakhir untuk periode masa satu periode saya sebagai Ketua Umum, dan di Munas inilah nanti akan saya pertanggungjawabkan program dan misi KMDT. Nah, Munas pertama KMDT ini memang sangat strategis, ya. Tentu kita tahu KMDT ini sudah terbentuk di Sabang sampai Merauke, dan Munas ini direncanakan, ya, karena berkelanjutan pembangunan ini akan dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo, dan juga akan dihadiri pembicara. Kami sudah bertemu dan beliau sudah menyanggupi, yaitu Pak Menko Pangan Pak Zulkifli, dan beliau bersedia sebagai pembicara, dan juga Menteri Pariwisata, Menteri Mendagri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan juga Menteri Koperasi, ya, dan juga Gubernur Sumatera Utara, dan juga para bupati sekawasan Danau Toba. Tentu hasil Munas pertama ini, ya, sangat-sangat strategis untuk rekomendasi nantinya untuk memilih kepengurusan penggantian Ketua Umum KMDT, dan juga menyusun steering komite. Saya melihat para steering komite ini seluruhnya pengalamannya sungguh luar biasa. Saya yakin itu nanti steering komite akan menyusun arah KMDT 5 tahun mendatang, dan juga program-program yang menyentuh masyarakat dan juga bermitra sama pemerintah di era Presiden Prabowo. Nah, tentu kami sebagai mempercayakan panitia pelaksana ke Pak Martua Situngkir, dan juga sebagai steering komite, kami yakin karena kami lihat persiapannya sungguh luar biasa, karena rencananya nanti Munas ini tempatnya di Jakarta. Di mana? Di Hotel Century Park di Senayan, seperti yang kita lakukan acara-acara Rakernas. Kenapa? Banyak juga pertanyaan, kenapa tidak di Danau Toba dibuat, kenapa harus di Jakarta? Nah, jadi alasan kami sebagai Ketua Umum DPP sudah memikirkan kalau nanti di Danau Toba kita buat Munas, para pembicara ini kan orang-orang penting, tidak mungkin sangat sibuk, termasuk Presiden Prabowo ini kan sangat sibuk era sekarang mempersiapkan program-program pemerintahan ini yang sudah dia lakukan. Begitu juga para menteri, tidak mungkin meninggalkan tempat ke Danau Toba. Kalau kita bawa menteri ke Danau Toba minimal 1 hari 2 malam, ya Pak Lauren, ya. Nah, itulah salah satu banyak pertanyaan dari provinsi dan kabupaten. Nah, soal mereka nanti, makanya kita buat Munas ini nanti hari Jumat tanggal 3 sampai tanggal 4, supaya mereka libur Sabtu dan Minggu bisa ke Danau Toba untuk wisata dari para KMDT provinsi dan kabupaten yang hadir sebagai peserta Munas nantinya, dan juga mengundang
tokoh-tokoh nasional dan juga khususnya tokoh-tokoh Batak. Karena deklarasi ini kan tidak terlepas dari dukungan tokoh ketua-ketua marga, dan juga kita sudah kerjasama dengan seluruh dominasi gereja-gereja dan juga ulama yang ada di Indonesia, dan kita sudah mendatangani kerjasama. Itulah nanti yang kita bahas nanti di Munas pertama KMDT. Sekarang pertanyaan ke Pak Martua. Bapak Dr. Ando sebagai Ketua Stokir kan Ketua Pelaksana Munas pertama ini. Apa kira-kira persiapan yang sudah dilakukan? Tentu ini tidak mudah, karena nanti juga dipikirkan bagaimana nanti Presiden hadir, bagaimana Menteri hadir. Apa persiapan dari Ketua Panitia? Jadi sesuai dengan SK yang diterima, dengan memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Pelaksana Munas pertama KMDT. Memang setelah beberapa kali rapat mengenai persiapan ini, memang banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan sehingga hasil daripada Munas pertama ini nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau memang saya lihat dari segi kepanitiaan, tadinya saya juga berpikir apakah sanggup atau tidak. Karena KMDT ini memang cakupannya sangat luas, dan kita lihat selama ini bagaimana berorientasi dengan masyarakat. Tapi saya yakin dengan adanya kerjasama, di mana steering committee, terutama juga para penasehat, adalah orang-orang yang sudah memang dikenal di masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan mengenai bagaimana perencanaan, planning, mengenai pelaksanaan nanti supaya sampai dengan mendapatkan hasil, saya yakin, saya optimis bisa berhasil. Kedua, soal tempat tadi disampaikan oleh Pak Ketua, dan nanti steering committee di sini sudah ada juga merupakan bahan apa yang harus ditindaklanjuti, dan mereka juga sudah sering komunikasi bagaimana supaya nanti hasilnya bisa memuaskan. Memang ada juga kita lihat, jadi kita bagi, ada pramunas. Jadi pramunas KMDT ini kita juga akan mencoba nanti mengambil satu kegiatan untuk membantu sesuai dengan harapan dari KMDT untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Setelah saya baca SK pada tanggal 12 Oktober kalau nggak salah, kemudian tanggal 14 Oktober ada SK dari Menko Pangan, dan SK ini telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara, dan tembusan kepada seluruh bupati sekawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 poin yang harus kita sikapi. Pertama mengenai UMKM. Kedua mengenai limbah. Dan ketiga pariwisata yang ramah lingkungan. Ini juga suatu hal yang perlu kita pikirkan bagaimana untuk mensaksikan ini. Saya kira kalau satu kegiatan tanpa persiapan yang matang, nanti hasilnya tidak begitu seperti yang kita harapkan. Dan terutama juga setelah kami bicara juga pada rapat pada tanggal 24, di mana steering committee dan pengarah dan penasehat juga kami kumpulkan, memang juga saran-saran yang perlu juga harus segera tidak kita dilanjuti dalam mempercepat untuk pembangunan di kawasan Danau Toba. Pertama mengenai peningkatan SDM. Itu juga sudah KMDT sudah berusaha di Medan, saya ingat beberapa bulan yang lalu, dengan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, sehingga juga di Samosir juga akan direncanakan, akan dibangun universitas negeri. Tapi ini kan melalui proses, karena mungkin suatu proses universitas di di kabupaten nanti tidak gampang. Tapi juga saya sarankan sesuai dengan ada juga dari kalau nggak salah saya namanya Ibu Tanti dari Kejaksaan kalau nggak salah baru Manurung. Sebenarnya begini aja, ini juga kita pikirkan juga sekolah kejuruan. Karena pariwisata Samosir pariwisata kepingan apa namanya itu, sehingga kita dapat nanti dalam meningkatkan kepariwisataan dengan sekolah kejuruan. Apakah khususnya di bidang kejuruan pariwisata, apa di bidang keperawatan, apa di bidang pertanian, masih banyak kesempatan kita untuk membangun. Jadi kita sekarang memanfaatkan, mengumpulkan tenaga-tenaga yang bisa memberikan kontribusi. Apalagi ini harus membutuhkan secara ini spontanitas. Karena ini kalau namanya kegiatan ini ada bersifat sosial. Kita tidak mengharapkan sesuatu bukan profit motif. Tapi kita membangun supaya daerah kita di kawasan Danau Toba dapat ini
sesuai dengan harapan kita semua dan apa yang dirintis oleh Ketua Umum KMDT ini yang tidak tahu mengenai batasan waktu kapan saja yang kerja dan juga dari kita lihat dan ini juga kita dukung dan kami panitia ini berdasarkan kesepakatan dengan para penasehat dan steering committee sudah siap untuk mendukung pada tanggal 3 Oktober yang akan datang di Hotel Century dengan beberapa pembicara yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan kita doakan semoga sukses KMDT yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Mertua. Mungkin pertanyaan kami arahkan Ya. pada Dr. Laurentius Manur sebagai steering committee, apa yang harus disiapkan karena kan mengundang presiden, para menteri, Menko tadi juga pariwisata, menteri kehutanan saya dengar, menteri yang lain juga diundang, bahkan gubernur dan para bupati yang ada di kawasan Danau Toba. Tentu hal-hal yang harus disiapkan perlu juga arah pembicaraan itu kan fokus begitu. Kira-kira apa? Ya, saya mewakili steering komite Munas pertama KMDT akan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan nanti daripada Munas pertama ini. Sebagaimana tadi disampaikan Ketua Umum dan juga Ketua Pelaksana bahwa Munas pertama ini ada beberapa topik atau beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama tadi sudah sampaikan ada Pramunas, ada Pramunas juga beberapa program-program bagaimana pemberdayaan masyarakat ya. Yang kedua pada saat Munas. Kalau Munas itu sebenarnya intinya adalah pertama sebagai Munas pertama yang kita akan lihat adalah pertanggungjawaban pengurus 2020 sampai 2025 adalah pertanggungjawaban. Yang kedua adalah untuk pemilihan pengurus baru. Tepatnya adalah penetapan daripada ketua umum dan juga organnya. Dari sisi itu, itulah satu paket. Kemudian paket yang kedua adalah untuk merumuskan program strategis 5 tahun ke depan. Kalau kita berbicara program strategis KMDT 5 tahun ke depan, tentu perlu ada pembekalan-pembekalan. Disitulah peranan dari tadi Ketua Umum sudah mengatakan kehadiran para menteri. Contoh Menteri Koordinator Pangan. Bagaimana ketahanan pangan di kawasan Danau Toba bisa dihadirkan. Demikian juga dengan ketahanan apa yang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Yang kedua tentunya para menteri ini karena kita tahu kawasan Danau Toba yang paling utama adalah pariwisata. Maka kita akan hadirkan nanti Menteri Pariwisata untuk memberikan gambaran program pemerintah 5 tahun ke depan sehingga program yang kita susun nanti untuk KMDT selaras dan sejalan dengan program pemerintah. Bahkan bisa untuk saling mendukung. Yang ketiga, tadi kita akan hadirkan karena ada rencana untuk pendirian universitas, maka Menteri Pendidikan Tinggi, Ristek itu perlu dihadirkan dalam rangka bagaimana nanti para SDM di kawasan ini bisa unggul sebagaimana sering didengungkan oleh Ketua Umum. Visinya adalah menciptakan SDM yang unggul dan juga pariwisata yang tangguh kan begitu ya. Jadi ini menteri ini. Kemudian yang tadi kita lihat juga Gubernur bahwa masyarakat itu perlu diperdayakan secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tentunya perlu menghadirkan Menteri Koperasi dan Menteri UMKM. Apa program strategis pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui koperasi yang kita tahu sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Pangan akan didirikan koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Artinya tidak luput dari juga di kawasan Danau Toba. Ini kemudian kenapa perlu juga kita hadirkan Menteri UMKM? Karena di daerah kawasan Danau Toba, khususnya Sumatera Utara, UMKM ini juga banyak. Dan perkiraan kita bisa sampai 500 ribuan gitu ya. Makanya tadi Pak Ketua Pelaksana, di sela-sela Munas atau di Pramunas nanti, perlu ada pameran-pameran UMKM di kawasan Danau Toba ataupun di sekitar nanti pada saat pelaksanaan Munas. Nanti kita lihat ya, pasti mungkin. Dengan menghadirkan champion-champion atau UMKM-UMKM yang sudah berhasil dari kawasan Danau Toba di Jakarta. Tapi kalau pameran UMKM itu mungkin bisa di kantor Gubernur Sumatera Utara,
bisa Danau Toba. Nanti ketua pelaksana akan mengatur sesuai dengan kondisi. Kemudian kalau kita lihat lagi, kemungkinan kalau bisa waktu Menteri Tenaga Kerja kita hadirkan. Kemungkinan di sana juga perlu mendirikan balai-balai pelatihan tenaga kerja. Bengkaya. Khususnya tadi sedang Pak Tungker tadi mengenai kesiapan SDM kita dalam rangka untuk mendorong pariwisata. Jadi perlu di sana kesiapan putra-putra daerah sebagai tenaga-tenaga wisatawan. Bisa juga sebagai tour leader, bisa juga untuk pemandu wisata, bisa juga untuk bagaimana hospitality daripada tempat-tempat wisata, hotel, restoran, begitu ya. Budaya. Dan juga kesiapan, dan mungkin juga tidak luput mungkin kita harus hadirkan bagaimana para tokoh-tokoh masyarakat yang berhasil menciptakan pariwisata di Danau Toba. Mungkin itu perlu itu Pak Ketua Umum sama ini budaya pelaksana. Jadi kami nanti dari Sekretariat Komite akan menyiapkan bahan-bahan ini untuk Menko Pangan. Inilah kira-kira yang diharapkan sehingga kita waktu nanti Ketua Umum dan panitia mengirimkan proposal sudah ada guideline-nya apa yang dibahas. Demikian juga menteri-menteri lain. Demikian juga gubernur sebagai tuan rumah. Tuan rumah dari Provinsi Sumatera Utara juga provinsi kalau apa bupati ini kita akan memberikan ini sehingga harapan kita pada periode nanti kepengurusan baru KMDT ini jauh lebih melangkah ke depan, jauh sudah bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Makanya Pak Ketua Umum sama mungkin Pak Tungkir kalau nanti dalam rapat Munas ini juga kalau perlu penajaman visi misi kita lakukan. Nanti kita berikan guideline-nya. Sehingga visi misi yang 5 tahun yang udah bagus, kalau diperlukan pertajam, karena beberapa kondisi kawasan Danau Toba itu kan pariwisata, pertanian, SDM, industrinya. Ini masih kalah dibandingkan dengan daerah lain. Bahkan pernah kita tahu kawasan Tapanuli, khususnya Tapanuli adalah daerah kemiskinan. Nah, ini perlu ini kan, saya harapkan sebagai steering committee, nanti pengurus baru ini bisa bermitra strategis dengan Gubernur Sumatera Utara dan juga para bupati kawasan itu dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka menciptakan SDM unggul, dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kawasan Danau Toba tidak lagi dianggap sebagai daerah tertinggal, daerah miskin, tetapi sudah sejajar dan bahkan bisa lebih unggul daripada daerah lainnya. Saya kira ini materi ini akan kita bahas nanti dalam 1-2 hari pada Munas pertama ini. Pertanyaan ulang ke Ketua Umum. Karena kita tadi dapat penjelasan bahwa selain materi yang sudah disampaikan, ada pemilihan pengurus baru. Iya. Sebagai Ketua Umum, apakah sudah disiapkan regenerasi dan bisa cerita soal memilih dari Ketua Umum KMDT? Karena kita tahu KMDT ini kan sudah ada di provinsi-provinsi. Apakah kehadiran mereka sebagai pemilih atau apa begitu? Silakan. Baik, jadi tentu karena KMDT ini kan sudah seksi. Nah, di ajang Munas ini pasti banyak hal-hal seperti yang dibilang Pak Dr. Laurentius tadi, steering committee. Kita lihat bagaimana tata cara yang dibuat steering committee nanti. Pemilihan. Karena harapan kita, pengurus yang ke depan ini harus betul-betul memang mumpuni untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pada bupati kawasan Danau Toba. Itu nanti kita harapkan di steering committee. Siapapun nanti yang terpilih jadi ketua umum, tentu dia harus melakukan amanah Munas. Sudah ada acuan, sudah ada role model di situ yang akan dilakukan sebagai pengurus baru. Tentu saya sebagai ketua umum sekarang yang masa periodenya 2005 sudah hampir habis, kami dari DPP sudah mengirim surat ke provinsi kabupaten agar mengirim nama-nama calon ketua umum sebanyak 3 orang. Ya, tentu sebagai organisasi yang sudah dikenal orang, saya tidak mau bahwa menjadi ketua umum itu tidak berkualitas. Harapan saya, visi misi ketua umum ke depan yang disiapkan oleh steering committee ini sangat bagus. Jadi seandainya
sekarang ini sudah ada yang tampil 5 orang menjadi ketua umum. Ya, nama-namanya sudah beredar. Nah, tentu yang 5 orang ini kan nanti dibuat steering komite patsun atau kriteria calon ketua umum. Nah, jadi siapapun yang terpilih dari 5 orang ini nanti tidak lagi karena dipaksa, ya, karena ini tentu dengan hasil sistem yang demokrasi. Karena yang memilih ketua umum itu adalah sesuai anggaran dasar rumah tangga, peserta munas itu adalah dari provinsi dan kabupaten yang hadir ditambah DPP nantinya. Karena kita anggaran dasar rumah tangga sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, tidak bisa. Dan untuk menjadi ketua umum KMDT itu di anggaran dasar rumah tangga hanya 2 periode. Nah, tentu saya kan sudah 1 periode, ini mau 2 periode. Nah, nanti itu tergantung munas, PLOR, dan provinsi-provinsi, dan saya akan mempertanggungjawabkan para munas nanti yang akan disusun steering komite, apa-apa saja yang saya lakukan selama 5 tahun setelah saya ketua umum KMDT. Ini lagi dipersiapkan oleh Sekjen ini, Profesor Iskandar Zulkarnain, dan juga tim yang mempersiapkan ini. Nanti pertanggungjawaban kami akan kami lakukan pada saat di Munas. Tentu harapan saya tadi sudah jelas dari Pak Martua sebagai ketua panitia dan tim Pak Lawrence, saya mengharapkan segera akan dibuat jadwal, ya, karena ini akan kita kirim ke Pak Menteri. Jadi Pak Menteri itu begitu menerima surat dari DPP, di situ nanti saya harapkan pada panitia dan steering komite sudah ada tema yang akan dibawakan menteri terkait dan juga para bupati. Karena para bupati itu kan di kabupaten itu ada spesifik masing-masing, ya. Nah, seperti di Samosir, apa kira-kira nanti yang akan dibawa oleh Bupati Samosir? Nah, itu tentu kan temanya dari steering komite, ya. Dan saya harapkan ini menjadi role model nanti para bupati ini, harapannya karena kita sering rapat dengan para bupati dan gubernur, dan mereka itu memang mengharapkan bahwa komite masyarakat dan satu-satunya organisasi yang membawa dan diakui pemerintah masyarakat Danau Toba yang telah melakukan contoh, sudah melakukan penghijauan, sudah melakukan beasiswa ya sebanyak kira-kira 1.000 orang ya dari Inalum. Ya, jadi tiap tahun itu 1 juta 1 orang SMK, SMA dan mahasiswa yang ada di 7 kawasan Danau Toba. Tentu harapan kita siapapun nanti terpilih jadi ketua umum ini harus bisa dilakukan. Nah, jadi harapan saya kepada steering komite dan juga ketua panitia, kan saya yakin melihat panitia ini semua dan saya menilai ya, bukan Pak Martua ini baru kira-kira 2 minggu keluar SK sudah menyiapkan segala sesuatu termasuk hotel ya, dari hotel sudah ada jawaban dan kita sudah pasti melakukan Munas di Jakarta, dan juga Pak Martua sudah koordinasi dalam rangkaian nanti di Danau Toba juga nanti steering komite apa yang dikatakan ketua panitia sudah berkoordinasi dengan para bupati dan kita sudah rapat, termasuk ada lagi nanti di situ kita mendukung pemerintah yaitu pendirian koperasi desa mendukung Merah Putih. Yang terpilih kemarin di hotel pada saat rapat purpurna yaitu Bapak Dr. Jupiter Sitorus. Nah, beliau itu sekarang lebih mempersiapkan dan nanti tanggal 10 kita akan rapat Zoom dengan Deputi Menteri Koperasi. Setelah itu Pak Bupati kami sudah Zoom dan Pak Bupati sangat-sangat menunggu kehadiran pendampingan dari DPP KMDT karena kita sudah tahu bahwa pemerintahan oleh Pak Prabowo menguncurkan dana tiap desa 5 miliar dan juga kurang lebih uang desa sekarang 1 miliar. Berarti kita kalikan 6 miliar lah beredar di tiap desa. Tentu ini kan harus kita kawal. Jangan sampai kepala desa ini terjerat hukum. Itulah para bupati ini mengharapkan KMDT nanti untuk sebelum launching bulan 7 dari Bapak Presiden Prabowo kita sudah bekali pendampingan istilahnya kita ya para kepala desa
dan seluruh bupati kawasan Danau Toba akan siap memfasilitasi mengundang seluruh kepala desa, dan dari Jakarta nanti akan kita berangkatkan yang sesuai profesional masing-masing, ada dari tim hukum, ada dari tim perpajakan, ada tim dari ekonomi, ya, termasuk steering committee Pak Laurentius Irian. Beliau kawan-kawan banyak di toko-toko atau pakar-pakar ekonomi. Itulah sangat penting kehadiran Pak Bupati nanti dan Pak Gubernur di Munas ini. Dan Pak Gubernur melalui Kadis Pariwisata, kami sudah rapat dengan Prof. John Hutagaol. Pak Gubernur, Pak Bobi mengharapkan ada FGD yang mendukung. Kenapa di Danau Toba ini tidak ada fasilitas perpajakan dan mempermudah izin? Itu seperti di Mandalika dan juga di Banten, beberapa provinsi. Ya, itulah supaya para pengusaha ini ya tidak sungkan datang ke Sumatera Utara, walau khusus di Sumatera Utara. Jadi ada nanti semacam perancang, ya, fasilitas perpajakannya, fasilitas izin, mempermudah mengurus izin. Nah, sehingga Sumatera Utara di zaman Bobi Nasution, yakin saya ini sungguh luar biasa perhatian Pak Bobi ini ke Danau Toba sekarang. Dan juga saya dapat informasi dia lagi mempersiapkan menjadi setda dari kawasan Danau Toba. Itu kan luar biasa. Nah, komitmen beliau untuk memajukan Danau Toba. Jadi mudah-mudahan Pak Ketua ini sehat kita semua, ya. Karena ini Pak Martua ini 24 jam ini dengan panitia dan juga steering committee untuk menyusun bagaimana, karena waktu ini dan juga rangkaian-rangkaian yang kita lakukan di Danau Toba sangat luar biasa kepanitiaan di Pak Martua Situngkir. Pertanyaan satu lagi ke Bapak Martua Situngkir sebagai ketua panitia. Tentu tadi detail hotel sudah dibuka. Pertanyaan berikutnya, bagaimana persiapan untuk estimasi yang hadir? Berapa yang hadir? Karena ini 2 hari kan, Oktober tanggal 3 sampai 4. Apakah mereka juga menginap? Bagaimana akomodasinya disiapkan begitu? Saya kira kalau mengenai pelaksanaan ini kita juga sudah siapkan apa yang bisa kita laksanakan, itu yang kita rencanakan. Jadi pada hari pertama adalah khusus untuk mengenai katakanlah sambutan dari tamu, dari menteri, atau kemungkinan kita doakan Prabowo juga hadir. Dan tidak terlepas sesuai dengan anjuran daripada Ketua KMDT, Gubernur dan Bupati sekawasan Danau Toba juga kita undang, karena ini penting untuk melihat bagaimana kira-kira apa mereka kendala-kendala, apa kira-kira harus kita bangun di masing-masing lokasi. Nah, kedua, jadi setelah kita nanti habis dengan ketemu dengan rapat dengan steering committee, dengan panitia, dengan perundang, ada juga kita punya rencana, karena ini kan kawasan masyarakat Danau Toba orang Batak. Jadi di dalam kepanitiaan ini juga sudah kita rencanakan pada hari terakhir mengundang semua ketua-ketua marga yang ada di Jabodetabek. Supaya ini perlu juga dukungan, terutama bagaimanapun dari kita untuk kita, karena ketua-ketua marga ini adalah orang Batak. Di mana-mana pun ada keluarga. Walaupun tidak ada di Danau Toba, kan ada juga misalnya dari Jakarta ini sampai di luar negeri. Jadi cakupannya ini memang sangat luas. Saya tadi sudah saya bilang, sebenarnya mengenai masalah kepanitiaan itu terang aja, saya dapat gambaran ini memang sangat berat. Tapi setelah kami rapat dan juga pada ini semua memberikan dukungan, dan ini kerja ini bukan hanya untuk panitia, ini semuanya bekerja. Kan terduga kan kenal mengenai bagaimana kita dalam adat Batak, ada boru, ada hula-hula, ada donga sabu juga, donga tubuh. Biasanya kan kerjakan boru, hula-hula tinggal memerintah bagaimana kerjaan yang pertanyaan untuk mensukseskan bulan daripada donga tubuh suhut. Jadi udah saya minta bahwa ini kerja kita ini adalah kerja bersama, semuanya kita suhut di sini. Jadi artinya semua mendapat bagian, apalagi orang profesional. Saya enggak mengarah, saya keyakinan saya dengan adanya SDM dan
para ini panitia orang-orang yang bisa kita harapkan, baik di masyarakat, baik di birokrasi, tinggal bisa kita rumuskan apa kira-kira program kita, bagaimana pembagian tugas. Jadi kalau mengenai jumlah undangan kurang lebih 300 ya Pak Ketua ya, 300 yang kita undang di Senturi, kemudian nanti acara penutupan dengan mengundang ketua-ketua marka supaya nanti mendukung. Awalnya juga waktu kita kumpulkan, saya waktu itu ketua panitia, waktu itu di UPI, dari 5 tahun yang lewat. Juga di sini sudah kita bikin mengenai ketua-ketua marka yang kita undang kurang lebih ada 200 begitu. Dan teken semua itu. Sudah teken semua mendukung kawasan Danau Toba. KMDT sekarang namanya kalau dulu kawasan Danau Toba. Ya, jadi saya kira itu saya yakin dan kita mendoakan semoga kekompakan dari panitia ini dengan apa yang sudah kita sepakati akan kita lanjut. Saya kira itu merupakan persiapan Pak. Terakhir ke Pak Laurentius, Iya. sebagai steering committee, apa yang disiapkan juga dalam bahan-bahan selama 2 hari itu? Mungkin caranya nanti apakah bentuk bidang-bidang atau mungkin komite begitu di dalam rapat-rapatnya, pembagiannya, komisi begitu maksudnya. Baik, tadi kan disampaikan Ketua Pelaksana ya. Hari pertama adalah pemaparan dari para tokoh, menteri maupun nanti para ahli atau dari bupati sebagai pembekalan untuk peserta akan gitu ya. Dalam rangka juga untuk merumuskan program strategis 5 tahun ke depan. Yang ini memang kita lagi rumuskan supaya nanti hasilnya itu optimal. Pembekalan disampaikan oleh para tokoh tadi, para menteri, gubernur, bupati dan juga tokoh-tokoh tertentu mungkin yang diundang, itu bisa membekali peserta Munas dalam rangka merumuskan program strategis 5 tahun yang telah tadi kita susun dari berbagai sektor. Bagaimana program strategis pariwisata, pemberdayaan masyarakat, juga bagaimana meningkatkan kualitas SDM, dan juga bagaimana kawasan Danau Toba sesuai tadi disampaikan bagaimana supaya lingkungan yang bersih. Karena kita tahu kawasan Danau Toba itu kalau lingkungannya nggak bagus, pasti bisa tahun nggak hidup. Nah, inilah yang kita rumuskan, diharapkan nanti para pembicara ini bisa memberikan masukan. Sedangkan SC sudah menyiapkan program-program strategisnya yang akan dibahas dalam Munas. Jadi yang akan dibahas dalam Munas itu adalah pertama, tentunya tata tertib Munas, tata tertib pemilihan dan juga kriteria calon ketua umum. Yang kedua adalah bagaimana program-program strategis dirumuskan. Nanti kita lihat apakah kita bagi dalam beberapa komisi. Komisi A misalnya adalah untuk merumuskan pemberdayaan masyarakat. Komisi B adalah bagaimana meningkatkan pariwisata di kawasan Danau Toba. Yang komisi ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan lain-lain. Nah, ini tergantung nanti ini waktu. Tentunya ini kan kita lihat waktunya. Kalau waktunya 2 hari, hari pertama adalah tadi pembekalan, hari kedua adalah hari kedua ini adalah untuk membahas pemantapan program strategis. Mungkin ini Pak Ketua, untuk program strategis juga mungkin udah malam hari di hari pertama kita bahas. Hari pertama. Habis seluruh pembicara ini mungkin sampai mungkin siang kalau tergantung jumlah nanti yang bisa hadir. Sorenya malamnya udah bisa program strategis. Besoknya adalah pembahasan program strategis dan juga pemilihan ketua umum. Disitulah dan juga tentunya penutup. Kira-kira itu yang kita rancang. Mudah-mudahan visi misi KMDT ini sebagai mitra strategis Gubernur Sumatera Utara dan juga para bupati ini bisa berjalan. Sudah bagus hari ini, tapi kan dipertajam. Ini yang diharapkan oleh steering committee, jangan sampai nanti hasil Munas ini tidak baik. Ada 2-3 kriteria yang kita anggap hasil Munas. Munas pertama ini berhasil apabila satu, berjalannya Munas dengan tertib dan lancar. Yang kedua, berjalannya semua pembicara yang kita undang. Yang ketiga adalah pemilihan ketua umum dengan baik tanpa ada keributan dan kita memilih yang ini. Yang mungkin yang terakhir adalah penyampaian satu memorandum kepada pemerintah sebagai hasil daripada Munas ini ya.
yang akan kita berikan kepada gubernur, bupati, menteri, dan juga presiden. Nah ini tergantung bagaimana pelaksanaan nanti. Tapi itulah gambaran kasar daripada program yang dirancang gitu ya. Sehingga harapan kita Munas pertama ini adalah Munas yang diharapkan bisa membawa KMDT ini menjadi bergerak cepat lagi ke atas, dan masyarakat melihat apa sih manfaat kehadiran daripada KMDT terhadap masyarakat Danau Toba ya. Saya kira begitu. Terima kasih. 1 menit sebagai bagian penutup, Pak Edison. Sebagai Ketua Umum, apa kira-kira arahan atau motivasi untuk seluruh pengurus dari KMDT di setiap provinsi agar disukseskan Munas pertama ini? Baik, terima kasih. Kami dari DPP KMDT sudah memberikan surat ke provinsi dan kabupaten agar mereka mempersiapkan sesuai anggaran dasar rumah tangga musda di daerah-daerah, dan juga hasilnya nanti akan diberikan ke steering committee DPP. Apa di provinsi kabupaten itu kan apa sesungguhnya keperluan mereka. Seperti Sumatera Barat, mereka langsung mengatakan bagaimana supaya bisa dibuka lapangan terbang dari Sumatera Barat ke Silangit atau di Sibisa. Nah tentu ini kan nanti akan dirumuskan, dan begitu juga Provinsi Bali yang mereka juga mengatakan bagaimana kami dari Bali datang ke Danau Toba, dan Danau Toba juga ada kunjungan ke Bali. Nah jadi harapan saya, kita sudah jelas tadi persiapan dari panitia pelaksana yang dipimpin oleh Pak Martua Situngkir. Kita yakin itu dan kita sukseskan, dan juga para steering committee. Memang kita pilih steering committee ini kurang lebih 20 orang yang sudah teruji di ahli masing-masing. Nah yakin dengan Pak Dr. Lauren sebagai sekretaris steering committee dan kawan-kawan yang jam terbangnya sudah tinggi, harapan kita itu sehingga hasil rakernas ini, hasil Munas ini dapat kita rekomendasi, kita berikan ke Presiden dan ke para menteri dan Gubernur Sumatera Utara dan juga para bupati se-kawasan Danau Toba, sehingga kehadiran Komite Masyarakat Danau Toba dapat dirasakan masyarakat seluruh Indonesia, pada khusus Sumatera Utara dan Danau Toba. Terima kasih. 1 menit Pak Martua, semacam resume Ketua Panitia, apa kira-kira himbauannya? Ya, kita harapkan seperti visi dan misi dari KMDT itu sebenarnya maksud dan tujuan itu kan sudah jelas di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Cuma bagaimana sekarang pelaksanaan ini? Siapa yang melaksanakan? Seperti yang dibilang oleh Pak Dr. Lawrence tadi, bagaimana kira-kira pelaksanaan ini? Bisa enggak kita bikin kriteria, kita bikin kira-kira bagaimana kira-kira jalannya ini? Jangan ditempatkan seseorang kepada suatu pekerjaan, apalagi ini dan bukan profit motif. Iya. Mungkin kalau satu perusahaan untuk mencari laba dan tidak habis-habisnya, itu ada tujuan daripada suatu perusahaan yang profit enterprise. Tapi kalau ini sosial, berkorban baik tenaga, pikiran, keluarga, dan materi. Jadi memang harapan kita, saya kira harapan kita semua ini, cuma siapa yang di depan untuk membawakan ini, hanya itu masalahnya. Jadi dalam Munas ini nanti coba memang kita himbau atau kita bikinlah satu kriteria bagaimana itu jadi seorang pemimpin. Ini kan tergantung pemimpinnya yang sebenarnya. Jangan kita harapkan orang bisa baik kalau kita tidak, kita sendiri tidak bisa jadi sebagai calon. Artinya sebagai kita memberikan contoh. Saya kira sudah tepat ini. Dan saya lihat ini sesuai kepanitiaan ini saya terus terang bangga. Karena apa yang saya sampaikan, bagaimana konsep, bagaimana kira-kira presiden, terus banyak masukan-masukan. Sebelum saya bicara pun kira-kira sebagai kepanitiaan, udah banyak masukan-masukan yang saya tampung. Tapi untuk melaksanakan kan saya terbatas dengan pemikiran, apalagi faktor umur. Tapi berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Ketua KMDT dan juga teman-teman, udah beberapa kami kumpul. Dan nanti juga kami akan kumpul juga membicarakan bagaimana kira-kira langkah untuk mengajukan KMDT ini. KMDT ini terus terang aja udah dikenal masyarakat. Supaya lebih dikenal kira-kira apa kontribusinya. Sehingga orang melekat dengan KMDT ini maupun kerjasama dengan aparat. Karena KMDT juga bekerja tanpa ada sinergi dengan masyarakat, dengan pengusaha, dengan gereja. Itu tidak akan mungkin terlaksana.
Tapi mudah-mudahan saya yakin dengan adanya kerjasama ini, namanya berhasil itu tidak selamanya berhasil. Ada gagal, tapi kegagalan itu merupakan awal daripada kesuksesan. Ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi apalagi saya lihat KMDT ini Pak Edi Sumanurung sudah bikin suatu kerjasama dengan Pemda selama ini. Udah saya saksikan salah satu organisasi sosial yang mengundang makan besar di Parapat yang mengundang 1.500. Pengundangnya itu adalah gubernur. Pengundang makan Bupati sekawasan Danau Toba. Salah satu organisasi masyarakat adalah KMDT. Ini kan merupakan suatu nilai plus bagi organisasi ini. Cuma bagaimana kira-kira ini bisa dipertahankan dengan nama baik ini? Saya udah bilang sama Pak Manurung, ini sekarang coba tunjukkanlah, tidak ada artinya kalau hanya nama kita, tapi kita harus berbuat. Ya. Dan paling tidak nanti Pemda, Gubernur atau Bupati akan mencari KMDT. Karena di sini banyak pemikir. Mereka udah cekoki dengan pekerjaan-pekerjaan rutin. Nah, coba kemarin juga dibicarakan mengenai soal G4 di hotel mana? Iya. Ya, Di Adi Mulia Medan. di situ kumpulan dengan general manager. Rupanya G4 ini tidak terlepas dari para wisata. Iya. Ya. Dan itu yang kita kembangkan. Oke. Jadi itu yang saya kira ya kita harapkan ada suatu kerjasama yang baik lah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. 1 menit untuk Pak Ya, Laurentius. saya dari steering komite hanya berharap kepada seluruh stakeholder ya KMDT mohon dukungannya agar terlaksana Munas pertama ini dengan sukses, dan juga kepada ketua pelaksana harapan kita dengan kerja keras dan juga ada tantangan, ada rintangan mohon dapat dilalui dengan baik, dan juga kepada ketua umum kita berharap bangunlah komunikasi sebanyak mungkin kepada para stakeholder, khususnya kepada peserta dan juga pemerintah maupun menteri terkait tadi, bupati, gubernur, agar bisa hadir sesuai dengan acara kita. Keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama dan kita harapkan masyarakat Danau Toba bisa menikmati kontribusi KMDT ke depan. Saya kira demikian, kita doakan semoga Munas pertama KMDT ini berhasil dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mertua, Pak Edison, dan Pak Laurentius. Ya. Sahabat, kami sudah berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh di KMDT, terutama Munas tanggal 3 dan 4 Oktober 2025. Kita berharap ini sukses karena KMDT memikirkan memberdayakan kawasan Danau Toba. Kita tahu bahwa kawasan Danau Toba itu ditambah 7 kabupaten, selain ada lagi Kabupaten Pakpak, ini menjadi kekuatan besar untuk dikembangkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Horas Indonesia. Horas.